Halo, selamat malam. Saya Julius Selvin dari TI 2021 akan mempresentasikan coding yang sudah saya bikin. Eh, Pertama, saya membuat coding dengan menggunakan metode Newton, Raphson di Python. Yang pertama itu kita kasih library dulu from SymPy import asterisk, terus import NumPy SNP, terus inisialisasikan x sama dengan simbol dalam kurung x, terus define def Newton f dx dan x0, e-nya sama dengan 10 pangkat min 5, terus n-nya 100. For i in range 0,0 dan 4, kita print d, terus persen F dan persen F. Nah, terus yang di itu I X0 dan F dalam kurung X0. Nah, if ABS F dalam kurung X0 lebih kecil dari E, return X0 I. If DX X0 sama dengan 0, print tidak definisi. Terus return none. X0 sama dengan X0 kurang F dalam kurung X0 per DF X0, print iterasi maksimal. Terus return X0 dan I. Terus misalnya yang ini untuk mendefinisikan nilai yang mau dicari. Misalnya kalau dari soal waktu itu F sama dengan lambda X titik 2 X pangkat 4 kurang 15X pangkat 2 kurang 25X plus 12. Terus turunan DF-nya itu 4X pangkat 3 minus kurang 30X kurang 25. Nah, X 0-nya ini terserah mau berapa. Untuk yang ini saya kasih 1. Terus extrude iteration sama dengan next Newton F df X0, print akar, terus kita print akar ambilnya dari X root dari nilai ini, terus iterationnya dari terus print dalam iterasinya diambil dari iteration. Nah, hasilnya begini dalam 4 iterasi. Akarnya 0,38977 dan seterusnya. Nah, dalam 4 iterasi. Begitu saja untuk metode Newton. Yang kedua, sekarang kita akan lanjut ke metode Gauss. Seperti biasa kita masukin import library dulu, terus using namespace std. Nah, di sini ada float A dengan apa namanya 2 dimensi array, terus K-nya juga sama, B-nya dan L cuma 1, terus float temp X juga 1 array, 1 dimensi array, terus integer N, I, dan J. Terus ada 2 fungsi, void tampilan persamaan K dan void tampil persamaan A. Di integer main-nya di sini kita hanya judul, terus cout di persamaan linear sebagai berikut. Terus sininya ada loopingnya I sama dengan 0, I lebih kecil dari 0, I plus plus, terus cout I plus 1. Terus kita panggil tampilan persamaan A-nya. Terus ada looping lagi, N sama dengan 0, N lebih kecil kurang dalam kurung 6 kurang 1, N plus plus, terus temp A, N. Nah, penormalannya
for ada looping lagi for J sama dengan 0J lebih kecil dari 6J plus plus. Ada K dengan array N dan array J, terus dengan A dengan array N dan array J, terus A sama array N dan array J sama dengan A sama dengan array N, array J bagi temp. Terus L array N sama dengan B array N, B array N sama dengan B array N bagi temp. Terus proses penghilangan variabelnya ada, kita looping lagi di sini for N sama dengan N plus 1, I lebih kecil dari 6, I plus plus. Temp sama dengan ngambil nilai dari A dengan array I dan N. Terus looping lagi sama seperti tadi, tapi ini ya jadi N aja, nggak plus 1. Terus A array I J sama dengan A array I J kurang A, kurung A array N array J kali temp. Terus B array I sama dengan B array I kurang B array N kali temp. Terus sini kita cout. Setelah komponen penghilangan variabel, maka didapatkan persamaan yang baru, yaitu for I sama dengan I. Ini pokoknya looping, terus cout if I lebih kecil dari 5, karena 6 kurang 1, terus tampil persamaan K. Kalau enggak, kalau lebih besar, ditampilkan persamaan A. Nah, perhitungan X-nya temp sama dengan A dengan array 55, terus X array 5, B array 5 bagi temp, terus for sama dengan 4, I lebih kecil dari sama dengan 0, I minus minus. Temp sama dengan K, array I dan array I, plus di loop lagi, L sama dengan array I, L array I sama dengan L array I kurang dalam kurung K array I array J kali X array J. X array I sama dengan L array I bagi temp. Nah, setelah dilakukan eliminasi dan substitusi pada persamaan di atas, maka didapatkan nilai masing-masing X, yaitu for looping, terus kita print hasilnya dari ini, terus cout. Nah, terus void tampilan persamaannya dengan parameter integer I, seperti ini contohnya. Terus void tampilan persamaan K-nya seperti ini. Nah, untuk terminalnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, dia akan didik persamaan linear sebagai berikut. 1 sampai 6, 30, 50, minus 32, minus 24, 28, dan 60. Setelah dilakukan penambahan dan penghilangan variabel, maka dapatkan persamaan baru berikut. Jadi begini, 30 tetap, sisanya berubah. Setelah dilakukan eliminasi dan substitusi pada persamaan di atas, maka dapat nilai masing-masing X, yaitu X1 sama dengan minus 4,7731, X2 1,9917, X3 sama dengan minus 4,3956, X4 sama dengan min 2,6295. Terus X5 sama dengan 6,2303, X6 0,2624. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan menggunakan metode Gauss. Pertama kita input library-nya, terus using std, float dengan A dengan 2 dimensi, indeks dan 6 dan 6, float K juga 6 dan 6,
float B satu indeks aja, satu array aja, float L satu array, float temp dan float X dengan array 6. Integer N, I, J dan dua fungsi tampilan persamaan K dan tampilan persamaan A. Terus di integer main-nya ini cout biasa, terus terus ada looping cout I plus 1, terus terus kita panggil fungsi persamaan A. Terus ada looping lagi temp A dengan dua dimensi NN, terus penormalannya looping dengan looping K dengan array NJ, A dengan array N dan J, A dengan array N dan J, terus sama dengan A dengan array N dan J bagi temp. Terus ada L dengan array N sama dengan B array N, B array N sama dengan B array N bagi temp. Terus proses penghilangan variabel ada looping temp sama dengan A, I, N. Ada looping lagi setelah itu ada A, I, array I dan J, terus sama dengan A, array I, J kurang dalam kurung A, array N, J kali temp. Terus B array I sama dengan B array I kurang B array N kali temp. Setelah itu dilakukan penormalan dan penghilangan variabel. Maka didapat pesan baru yaitu array loop cout I plus 1 if I lebih kecil dari 5 sampai samaan K dengan I, terus else tampilan persamaan AI, perhitungan X-nya temp sama dengan A dengan 2 array 55, X array 5 sama dengan B array 5 bagi temp. Terus kita looping temp sama dengan K, temp ngambil dari K array II, terus looping lagi L dengan array I sama dengan L array I dalam kurung K array I J kali X array J. X array I sama dengan L array I bagi temp. Terus setelah dilakukan eliminasi dan substitusi pada persamaan di atas, maka didapatkan nilai masing-masing X, yaitu, nah ini kita looping, kita print dia ininya, terus void tampilan persamaan A-nya seperti ini. Kita looping, jika J sama dengan 0, maka cout A, array I dan array J, X terus J plus 1. Nah, kalau else-nya, else if-nya array I, J lebih kecil dari 0, cout ini, else if lagi, cout yang ini. Nah, kalau tampilan K-nya, kita looping, if J sama dengan 0, cout ini, kalau else if-nya begini, terus else if yang satunya lagi, cout ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nih, judulnya, terus DIK persamaan linear sebagai berikut. Diketahui maksudnya. Dengan hasil 30, 50, min 32, min 24, 28, dan 60. Setelah lakukan penentuan penghilangan variabel, maka didapatkan pesan baru yaitu ini. Nah, setelah itu kita lakukan eliminasi dan substitusi pada persamaan di atas. Maka didapatkan masing-masing X, yaitu X1 sama dengan min 4,7731, terus X2 sama dengan 1,9917, X3 sama dengan min 4,3956, X4 sama dengan min 2,6295, X5-nya sama dengan 6,2303, X6-nya sama dengan 0,2624. Nah, sekian penjelasan coding dari metode Gauss ini. Terima kasih. Halo, kali ini saya akan menjelaskan metode
Newton-Raphson menggunakan cara manual. Pertama ada persamaan fx 4 x pangkat 4 kurang 5x pangkat 2 kurang 25x plus 12 dengan turunan 4 kali 4x pangkat 3 kurang 30x kurang 25 dengan x1 sama dengan 1. Pertama kita hitung dulu fx. Fx1-nya semua x menjadi 1 ya. Di sini dihitung hasilnya menjadi 16 kurang 240 kurang 40 plus 12 sama dengan minus 27. Terus turunannya dapatnya minus 51. Setelah itu dari iterasi kedua sekarang x hitungnya 1 kurang hasil dari ini dan turunannya terus sama dengan 1 kurang 0,52 berubah menjadi 0,47. Terus setelah itu fx2-nya 0,47 pangkat 4 akan dilanjutkan seperti yang pertama ini, dihitung dapatnya min 3,03. Terus setelah itu kita cari turunannya juga, dapatnya min 38,68. Kita hitung lagi ininya 0,47 kurang dalam kurung min 3 pangkat min 3,03 per min 38,685. Terus hasilnya adalah 0,47 kurang 0,783 sama dengan 0,39. Lanjut lagi di iterasi ketiga. Kita hitung dulu. Ini benar, iterasi 3 dihitung dapatnya 0,085. Terus cari turunannya, hasil turunannya min 36,46. Terus dihitung lagi hasilnya dapatnya 0,38978. Hasil dari ini lanjut ke iterasi keempat 0, berapa terus dengan hasil min 0,000034. Turunannya min 36,46. Nah, di iterasi terus dihitung lagi 0,38978 kurang dalam kurung min 0,0034 bagi min 3 bagi 46 dengan hasil sekian. Terus hasil akhirnya adalah 0,38978. Nah, kalau manualnya metode Gauss, misalnya soalnya ini 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1. Terus ini 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3. X plus 3y plus z sama dengan 2. Nah, kita mulai-mulanya representasikan dulu nih sistem tersebut ke dalam bentuk matriks. 2531, 3452, min 3, 131, 2. Kita akan membuat satu pertama pada baris pertama dalam beberapa pilihan operasi. 1. Bisa menukar baris ke-1 dengan baris ketiga. Bisa ditukar. Notiskan R1 ke R3. Tukeran sama R3 maksudnya. Dengan mengganti baris ke-1. Terus yang kedua dengan mengganti baris ke-1 dengan hasil kali baris ke-1 dengan 1/2 dinotiskan 1/2 R1 tukeran dengan R1. Nah, dari dua pilihan di atas kita bebas milihnya. Namun kita pilih yang pertama lalu. Jadi ditukar baris pertama dan baris ketiga. Terus langkah keduanya sederhanakan bentuk baris kedua dan ketiga sekaligus yaitu dengan operasi min 3 R1 plus R2. R2 sehingga didapat ini ya
dihitung R2-nya dikali sama ya dikurang 3 ini. Terus lanjut dengan operasi 2R1 plus R3 ke R3. Hasilnya begini. Angka ketiga, buat satu pertama pada baris kedua dengan operasi min 6R3 plus R2 ke R2 dan diperoleh sekian. Terus langkah keempatnya, menyederhanakan lagi baris ketiga dengan operasi 1R2 plus R3 ke R3. Nah, langkah kelima, kita bentuk satu pertama pada baris ketiga dengan operasi min 1/6 R3 ke R3. Nah, hasilnya sudah begini. Dari masih terakhir tersebut sudah memenuhi ketiga kriteria bentuk echelon baris. Selanjutnya tinggal mengubah kembali menjadi sistem persamaan linear. Nah, kita ubah nih. 1 jadi X, 3 Y, 1 jadi Z, 2 sama dengan 2. Terus Y, karena ini 0 jadi gak ada X-nya. Terus 1 jadi Y, min 7 jadi kurang 7 Z. Terus 9 jadi sama dengan 9. Terus ini karena 00 jadi X sama Y-nya nggak ada. 1 sama dengan Z. Terus Z-nya ini sama dengan min 1. Nah, karena kita udah dapat Z-nya, kita mulai dengan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Sehingga didapat Y kurang 7Z sama dengan 9Y kurang 7Z sama dengan 9. Terus Y sama dengan 7Z sama dengan 9 tambah 7 kurang 1 sama dengan 2. Terus nilai dari Z, Y, dan Z juga kita substitusikan ke persamaan 1 dan kita mendapatkan X plus 3Y plus 2, Z sama dengan 2, X sama dengan 2 min 3Y kurang Z, X sama dengan 2 kurang 3 pangkat dalam kurung 2 kurang min 1. Dia dapatkan min 3. Jadi hasilnya itu X kurang 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan